Kemarin kita snorkeling, terus lihat ke savana, terus ke pohon kiara, seru banget. Terus nambah temen, pokoknya kayaknya bakal balik lagi sih ke sini. Warga seluruh Banten, kalian harus cobain main ke Pulau Pecang karena dijamin ketagihan. Kadang kita terlalu sibuk mencari tempat indah yang jauh. Padahal di ujung barat Pulau Jawa ada surga yang diam-diam membuat banyak wisatawan jatuh cinta. Pulau Pecang, salah satu surga tersembunyi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pulau Pecang bukan cuma tentang pasir putih dan laut biru. Di sini hutan tropis masih terjaga yang menjadi rumah bagi ratusan jenis tumbuhan. Terumbu karang yang masih sehat, sejarah peninggalan kolonial, dan rumah terakhir badak Jawa di dunia. Satwa langka yang kini hanya bisa ditemukan di Indonesia, tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Menuju Pulau Pecang dan sekitarnya, saat ini banyak wisatawan berangkat dari dermaga Legongkuru. Penyeberangan start setelah salat subuh, dinilah petualangan sesungguhnya dimulai. Waktu tempuh kapal sekitar 2,5 jam menuju Pulau Pecang. Kapal berlayar disambut matahari pagi yang memukau. Alam yang syahdu, menyusuri laut, melewati pulau-pulau kecil, dan bentang alam yang perlahan menjauhkan kita dari hiruk-pikuk perkotaan. Pulau Pecang bisa dikunjungi sehari, tapi banyak wisatawan memilih open trip 3 hari 2 malam agar lebih puas menikmati keindahannya. Air lautnya jernih, pasirnya putih dan halus, dengan gradasi warna laut hijau toska dan biru yang memanjakan mata. Buat yang belum bisa berenang, di kawasan Citerjun wisatawan bisa snorkeling menikmati terumbu karang dan ikan warna-warni. Free dive atau diving di sini juga bisa, sambil menikmati keindahan bawah laut Ujung Kulon dan berenang bersama ribuan ikan. Ada juga pohon kiara legendaris. Cukup trekking sekitar 10-15 menit di Pulau Pecang untuk melihat pohon legendaris yang dipercaya menjadi saksi bisu dahsyatnya letusan Krakatau tahun 1883. Lalu ada savana Cidaon, tempat terbaik untuk melihat banteng, merak, dan satwa liar lainnya hidup bebas di habitat alaminya. Dengan trekking cukup sekitar 10 menit setelah nyebrang pakai kapal kecil. Kalau ingin pengalaman yang lebih syahdu, kalian bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Panaitan, tempat yang dikenal sebagai salah satu spot surfing terbaik di mata para peselancar dunia. Di Pulau Panaitan, listrik masih mengandalkan genset dan penerangan terbatas. Namun, ada satu hal yang harus dipahami ketika berwisata ke Ujung Kulon. Tidak semua kawasan dapat dikunjungi, karena kawasan ini merupakan rumah terakhir badak Jawa di dunia. Saat ini, Pulau Handeuleum dan Kuta Karang masih ditutup untuk wisatawan. Meski keindahannya mendapat banyak pujian, wisatawan juga berharap fasilitas umum seperti toilet dan sarana air bersih terus ditingkatkan di Pulau Pecang. Orang banyak, karena kita ada seratusan orang, mungkin WC atau toiletnya tuh lebih banyak lagi aja. Kritiknya kayaknya harus diperbaiki fasilitas umum seperti toilet deh. Itu aja, lainnya bagus banget. Ada beberapa hal yang perlu kemudian diperbaiki ke depannya, salah satunya adalah terkait dengan MCK dan juga sarana air bersih. Mudah-mudahan ke depan dengan sinergi seluruh pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, dan seluruh mitra pariwisata, kita bisa membangun sama-sama destinasi wisata Pulau Pecang ini dengan jauh lebih baik. Peringatan yang dipelang itu harap untuk diikuti, karena kan untuk menjaga kita keselamatan dan keamanan selama melakukan wisata. Semua aturan itu dibuat untuk menjaga keselamatan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian alam Pulau Pecang. Ada satu pesan yang harus selalu diingat para pecinta alam saat berkunjung ke kawasan konservasi. Jangan bunuh apapun selain waktu, jangan ambil apapun selain foto, dan jangan tinggalkan apapun selain kenangan.